Iya, Pak. Oke, pelaksanaan pembelajaran khusus setir mobil di PKBM Citra Ilmu Ungaran. Ini judulnya sudah terlalu banyak ya sebenarnya. Iya, Pak. Oke, langsung ke abstrak. Abstrak terdiri dari apa aja? Dari pendahuluan Ya, terus sama eh, sama itu bab 2 hasil kesimpulan. kamu belum menguasai. Abstrak itu terdiri dari pendahuluan atau latar belakang atau background. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan penelitianmu apa? Oke, setelah tujuan, yang ketiga adalah metodologi atau metode penelitian. Nah, setelah metode penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan atau pembahasan penelitian atau hasil dari penelitian yang telah Penelitian. kamu lakukan. Dan yang terakhir adalah simpulan. Oke, kita cek ya. Ya, Pak. Pertama adalah background atau pendahuluan atau latar belakang. Latar belakangmu ini apa? Kenapa kok kamu memilih judul penelitian ini? Kenapa kok kamu memilih PKBM Citra Ilmu ini? Kenapa alasannya? Di sini dijelaskan, di sini diterangkan. Pusat Kegiatan Belajar merupakan lembaga pendidikan non-formal yang dapat sebagai pelengkap, penambah, pengganti. Siapa yang mengatakan PKBM itu penambah, pelengkap, pengganti? Nah, ini salah ini. Pendidikan non formal yang pelengkap, pengganti, penambah itu. Baik, Pak. Saya mau edit-edit itu nggak bisa ya. Kamu protek ya. Hah? Enggak. Saya enggak ngapa-ngapain, Pak. Kok ini saya nggak bisa ganti-ganti rubah. Berarti kan ini terprotek. Saya tidak bisa mengedit-edit ini. Oke, selanjutnya PKBM Citra Ilmu merupakan sebuah lembaga, nggak usah dijelaskan tempatnya itu nggak usah dijelaskan. Nah, kamu kemarin sudah menonton 2 video terakhir saya enggak? Yang di bimbingan skripsi. Menonton, Pak, yang abstrak kuantitatif. Kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif, Pak. Nah, Dua-duanya kuantitatif. dua-duanya kuantitatif. Berarti kamu nggak menonton kalau dua-duanya kuantitatif. Video yang sebelumnya itu saya juga menjelaskan kalau tidak salah. Namanya pendahuluan tidak usah ada tempatnya gitu. Tapi alasan kamu melakukan penelitian itu kenapa? Itu Baik, ya. Pak. Video saya itu penelitian kualitatif dan yang satu kuantitatif, tidak kuantitatif semuanya. Nah, ini berkaitan dengan pendahuluan. Terus sekarang tujuan. Nah, tujuanmu kenapa di sini mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan evaluasi pembelajaran? Nah, ini kamu dapat teori dari mana? Yang namanya rumusan masalah, yang namanya tujuan itu kalau bisa disesuaikan dengan teori yang ada. Kamu dapat dari mana? Dari penelitian yang relevan itu, Pak. Penelitian yang relevan yang itu yang mana? Saya rasa nggak ada penelitian relevan perencanaan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Oke, saya cek ya penelitian relevanmu memang benar apa enggak sesuai dengan yang kamu bicarakan. Oke, ini ya penelitian relevanmu benar ya. Iya, Pak. Nah, oke, tujuannya di mana ini? Ini kamu tahu nggak? Ini artikel atau masuk jurnal terindeks terindeks apa ini? Indeks Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, tahu enggak? Belum kayaknya, Pak.
dicari tahu bagaimana caranya, oh ini Sinta 1, ini Sinta 2, Sinta 3. Caranya gimana? Buka itu YouTube-mu, cara mengetahui artikel terindeks Sinta 1, 2, 3. Itu kalau kamu mau pengen cepat lulus, kalau enggak ya kamu nanti akan lama. Oke, Iya, Pak. terus mana ya? Tadi saya melihat, penelitian ini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan pendidikan melalui proses dengan visi misi. Nah, di sini. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggerakan dan pengawasan. Nah, ini adalah teori. Kalau perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, di mana kamu mendapatkan teori? Kalau memang ada teorinya, yaitu yang dipakai. Tapi saya rasa, setahu saya tidak ada teori evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu tidak ada. Nah, adanya teori ini perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Ini sebenarnya ada ditambahi evaluasi. Ini itu menurut Juju Sujana, tapi ada yang dihilangi. Ya tidak masalah dihilangi. Karena mungkin keterbatasan penelitian, nanti yang evaluasi dihilangi, jadi hanya ini yang diteliti, begitu. Itu caranya. Kalau memang kamu mau melanjutkan penelitianmu ini, ya tujuannya harus ini paling nggak ada 4 atau 5 menurut bukunya Juju Sujana. Oke ya, kalau kamu sudah mendapatkan penelitian yang relevan, ya cari bukunya, teorinya dari mana ini, begitu. Itu baru penelitian yang keren, tidak hanya sekedar asal-asalan meniru copy paste dari skripsi yang terdahulu dan nggak tahu skripsi itu baik apa enggaknya. Baik, Pak. Oke, gitu ya. Iya. Oke, kita kembali ke abstrakmu. Mana tadi abstrak? Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Berarti nanti ini penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa sesuai teori tadi apa yang saya sampaikan, sesuai dengan penelitian terdahulu. Nah, penelitian tadi artikelmu itu artikel yang kamu kamu jadikan penelitian relevan itu menurut saya jurnalnya terindeks Sinta enggak Sinta 1, 2, 3, mungkin Sinta 4 atau 5 atau 6. Menurut saya loh, tapi saya belum ngeceknya. Nanti silakan dicek. Baik, Pak. Karena dalam penulisan abstrak saja menurut saya kurang pas. Oke. Setelah tujuan penelitian itu, setelah tujuan harus ada metodologi. Nah, ini metodenya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif apa? Harus dipersingkat sedikit ya, mungkin kualitatif deskriptif. Kualitatif yang hanya mendeskripsikan saja. Nah, terus subjek penelitian terdiri dari 1 kepala lembaga, 3 instruktur setir mobil, dan 10 warga belajar. Nah, ini juga harus kamu tahu, kok bisa 1 ke lembaga, 1 kepala, 3 instruktur, 10 warga belajar ini berdasarkan apa kamu memilihnya? Kenapa kok 10? Di sana warga belajarnya ada berapa? Ada berapa? Kamu tahu nggak? Sudah melakukan observasi di sana belum? Sudah observasi di sana sih, Pak. Ada berapa warga belajarnya? Mungkin, eee, itu warga belajar bisa lebih dari 10. Cuman, ada beberapa yang dijadwalkan seperti itu. Jadi, kurang tahu berapanya. Kan mungkin udah ada beberapa yang udah berangkat berapa kali, terus mungkin, eee, tinggal berapa kali pertemuan, seperti itu, Pak.
Ya kalau tinggal berapa kali pertemuan, nah kamu bisa nggak nanti melakukan wawancara, kamu melakukan ketemu langsung sama orangnya kalau nanti sudah habis sementara penelitianmu baru baru proposal. Oke, gitu. Ini kalau berkaitan dengan warga belajar. Tapi sekali lagi, ini itu sebenarnya yang paling paling apa, paling diteliti itu berkaitan dengan instrukturnya, karena yang tahu perencanaannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Nah, nanti setelah ditanyakan ke instrukturnya, cocok nggak apa yang dikatakan instruktur? Kita tanyakan ke warga belajarnya. Nah, kenapa kenapa kok 10 kalau ada 20, terus warga belajar yang diambil 10, apakah sesuai dengan, metode penelitian kualitatif? Nah, ini juga harus kamu pikirkan. Nah, kalau ditanya jangan jawab mungkin-mungkin ya, tapi jawab kira-kira kamu itu tahunya seberapa, jangan mungkin-mungkin. Oke, Baik, Pak. ini juga yang harus kamu pikirkan atau kamu tanyakan langsung kepada mungkin instrukturnya atau kepalanya. Kalau misalnya kamu kan meneliti ini misalnya tahun 2002 atau 2021. Nah, itu warga belajarnya ada berapa? Sementara ini tahun 2002. Nah, kira-kira, berapa? Ini mungkin, kalau instrukturnya 3, mungkin warga belajarnya 6, 6 menurut saya udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Baik, Pak. Tapi mungkin kalau bisa nanti kamu sebutkan alasannya kenapa kok 6. Nah, itu akan lebih baik lagi. Oke, lanjut. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Nah, ini ya, sebenarnya nggak usah ada data primer dan sekunder itu nggak masalah menurut saya. Tapi kalau kamu menyebutkan data primer sekunder, data primernya seperti apa, sekundernya seperti apa. Jangan, hanya seperti ini, nanti kurang mendalam. Oke, biasanya di dalam metode itu ya pendekatannya seperti apa, setelah kita melakukan pendekatannya atau tekniknya, nah di sini tekniknya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, kalau bisa observasinya itu seperti apa, wawancaranya seperti apa, dokumentasinya seperti apa. Di video yang 2 itu apa tidak saya jelaskan seperti itu ya? Saya jelaskan Dijelas seperti itu. iya, dijelaskan, Pak. Lah kenapa kok kamu nggak rubah ke yang seperti ini? Kan kalau kayak gini kan percuma, kamu nanti akan, berlama-lama bimbingannya kan. Makanya saya membuat video itu agar semuanya belajar, kalau punyanya salah, misalnya punyamu ini salah, ya harus segera diperbaiki, tidak usah saya yang, menyalahkan lagi. Biar kamu bisa lebih cepat lagi. Bimbingan langsung di ACC, bimbingan langsung bisa melanjutkan. Kalau kayak gini kan kamu membutuhkan waktu yang lama lagi. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Terus setelah teknik pengumpulan, selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data itu menggunakan triangulasi. Nah, triangulasi yang digunakan di sini triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Apa ada triangulasi pengumpulan data? Triangulasi itu kalau tidak salah ada 3 atau 4 ya. Yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi apa namanya, triangulasi metode kalau nggak salah, yang ketiga triangulasi waktu, dan apalagi. Nah, nanti kamu berarti harus belajar lagi apa itu triangulasi dan ada berapa triangulasi. Terus setelah triangulasi, setelah keabsahan data itu analisis data. Nah, analisis data itu ada berapa? Kamu juga belum belajar lagi apa itu analisis data. Analisis data itu menurut menurut Mills and Haberman itu ada 4, tapi kalau ada 3 ini menurut Moleong. Padahal Moleong itu apa namanya
sebenarnya hanya, mencari-cari, apa namanya, ya menurut saya kurang kurang pakar lah, yang pakar ya yang paling utama ya Niels and Haberman itu. Dari, ini pengumpulan data. Kalau kamu mau melakukan penelitian masa tidak ada data yang dikumpulkan, masa langsung mereduksi data, lah reduksi data ini dari mana? Kan harus ada data pengumpulan data dulu. Setelah kamu mengumpulkan data, kamu reduksi, direduksi itu ya dipilih-pilih mana yang dipakai, mana yang enggak. Setelah itu baru disajikan, oh seperti ini yang akan saya sajikan, yang akan saya lihat. Nah, terus setelah kamu lihat, kamu tarik kesimpulannya, yang mana yang, dari data-data itu kamu tarik kesimpulannya. Oh, ternyata, kesimpulannya seperti ini. Nah, ini kamu juga lemah ini di metode penelitian, harus belajar atau banyak membaca buku metode penelitian. Baik, Pak. Oke, setelah itu hasil ya, hasil. Hasil itu disesuaikan dengan, rumusan masalah atau disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitianmu apa? Nah, perencanaan, terus apa lagi ini? Ya udah intinya, hasilnya harus sesuai dengan teori tadi. Teorinya tadi ada berapa, misalnya tadi yang di artikel relevanmu itu, penelitian relevanmu itu ada 4, ya udah pakai itu, tidak pelaksanaan, tidak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oke, ini faktor pendukung dan penghambat. Terus simpulan. Dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan baik. Masa simpulan kayak dengan baik ini? Ya namanya simpulan itu kan ringkasan ya. Kalau hasil penelitiannya itu tadi ada 4, atau kalau ini misalnya ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, ya kamu simpulkan perencanaannya seperti apa, evaluasi pelaksanaannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Nah, itu kamu tulis lagi secara singkat. Itu baru namanya simpulan, kalau ini bukan simpulan. Baik, Pak. Nah, itu juga sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tapi sekali lagi karena kamu hanya menonton saja, tidak menyesuaikan, ya ada kesalahan-kesalahan di abstrakmu ini. Baik, Pak. Oke, itu ya, cukup ya. Sudah paham ya? Iya, Pak. Oke, ya sudah kalau sudah paham. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Imam.